Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi dan salam bahagia. Alhamdulillah kita sudah bisa masuk ke dalam sesi kelima, di mana fungsi penggerakan atau actuating ini tercantum dalam inisiasi 5.3. Rumusan capaian pembelajaran setelah mempelajari materi sesi 5 ini diharapkan Anda mampu mengidentifikasi dan menganalisis konsep penggerakan dan kepemimpinan, di mana motivasi dan pengelolaan tim. Juga Anda bisa membaca sumber belajar utama atau modul BMP Asas Manajemen isi 4111 edisi 2 modul 6. Penerbit Universitas Terbuka. Penjelasan singkat materi yang dipelajari pada sesi ini dibahas tentang pengertian dan prinsip-prinsip penggerakan, komunikasi, motivasi, kerja sama tim. Jangan lupa untuk aktif berpartisipasi dalam forum diskusi 5 dan mengerjakan tugas untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda terhadap materi sesi 5. Silahkan Anda berlatih mengerjakan tes formatif kuis 5 dan selamat belajar, selamat berdiskusi. Salam bahagia. Kita masuk ke dalam pengertian dari penggerakan. Penggerakan adalah proses tindakan yang dilakukan oleh pimpinan agar sumber daya manusia mau bekerja atau melakukan action sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya ke arah pencapaian tugas organisasi. Penggerakan merupakan esensi paling penting dari fungsi manajemen. Karena berkaitan dengan unsur manusia dalam organisasi, keberhasilan organisasi yang tergantung pada keberhasilan penggerakan unsur manusia tersebut. Siapa yang harus menggerakkan? Fungsi penggerakan ini tentu dilakukan oleh pimpinan, manajerial, atau pemimpin. Di mana pemimpin harus bisa menggerakkan anak buahnya agar mau melakukan apa yang harus dia kerjakan sesuai dengan tujuan atau organisasi. Terry dalam Winardi 2006 halaman 313 memberikan definisi penggerakan sebagai berikut. Penggerakan adalah usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan yang bersangkutan. Dan sasaran-sasaran anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota ini ingin mencapai sasaran yang ingin dia capai. Atau sasaran yang sudah ditetapkan dalam fungsi planning atau perencanaan. Ini yang harus dilakukan oleh pemimpin untuk mencapai goal dalam organisasi. Dalam penggerakan, ada prinsip-prinsip penggerakan yang dikutip oleh Haris dalam Pranata 2011. Penggerakan yang dilakukan oleh pimpinan harus berpegang pada prinsip. Yakni, satu, prinsip mengarah pada tujuan. Artinya, pimpinan harus mengarahkan anak buahnya untuk fokus pada goal yang ingin dituju, atau mengarah pada tujuan. Yang kedua, prinsip harmoni dengan tujuan. Dia harus selaras seimbang sesuai dengan background dari anak buahnya. Menggerakkan orang tidak boleh kita memaksa. Prinsip kesatuan komando. Jadi, prinsip ini ketika mereka bergerak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinannya, artinya pimpinannya ini harus mempunyai prinsip-prinsip penggerakan atau memegang teguh prinsip penggerakan. Oleh karenanya, pimpinan ini harus bisa dipegang omongan. Pimpinan ini harus dia sesuai dengan koridor. Dia memerintahkan anak buahnya sesuai dengan koridor yang sudah dia buat atau perencanaan yang sudah dia buat. Penggerakan yang efektif yang dilakukan oleh pimpinan memberikan penjelasan kepada setiap orang yang ada dalam organisasi, yaitu penjelasan mengenai tujuan apa yang harus dicapai. Goalnya yang mana?
Yang kedua, setiap orang harus menyadari, memahami, serta menerima dengan baik tujuan tersebut. Yang ketiga, penggerakan yang efektif menjelaskan mengenai filsafat dari organisasi. Yang keempat, penggerakan yang efektif artinya pimpinan menjelaskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh oleh organisasi dalam usaha pencapaian tujuan. Dalam penggerakan yang efektif, setiap orang harus mengerti struktur dari organisasi, tahu hierarki dari struktur organisasi, kemana komando yang diberikan oleh pimpinan ini sesuai dengan job description yang ada dari setiap staff yang dia berikan mandat untuk mengerjakan sesuatu. Setiap orang harus menjalankan peranan apa yang diharapkan oleh pimpinan organisasi dengan baik. Sehingga peranan dan fungsi setiap orang harus jelas. Ya, job description tadi yang menjelaskan bahwa si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa, si C mengerjakan apa. Sesuai dengan job description-nya dan sesuai dengan hierarki. Yang ketujuh, penggerakan yang efektif menekankan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Yang kedelapan, penggerakan yang efektif memberlakukan setiap bawahan sebagai manusia dengan penuh pengertian. Pimpinan pun harus paham memperlakukan bawahannya sebagai manusia. Yang kesembilan, memberikan penghargaan serta pujian kepada pegawai yang cakap dan teguran serta bimbingan kepada orang yang kurang mampu bekerja. Apresiasi agar menciptakan bawahan ini loyal pada pimpinan. Tapi kalau misalnya pimpinannya ini tidak bisa memberikan apresiasi, ketika menegur dia sangat keras yang membuat bawahannya enggan untuk bekerja, artinya pimpinannya yang harus diganti. Tapi kalau misalnya semua bawahannya melakukan apa yang diperintahkan oleh pimpinannya ini sudah melaksanakan kegiatan atau kepemimpinan yang efektif. Yang ke-10, meyakinkan setiap orang bahwa dengan bekerja dengan baik dalam organisasi untuk tujuan pribadi orang-orang tersebut akan tercapai semaksimal mungkin. Artinya pimpinan harus bisa memberikan motivasi yang baik untuk bawahannya. Yakinkan bahwa dengan bawahannya ini bekerja dengan baik, dia bisa mencapai tujuan pribadi dirinya. Entah kemakmuran hidup, entah kekayaan, entah keamanan. Adapun konsep terkait penggerakan, pimpinan memiliki konsep yang harus dia pahami terkait dengan penggerakan. Konsep tersebut yang pertama adalah commanding. Penggerak, pimpinan harus bisa memberikan komando pada bawahan. Yang kedua, konsep directing secara langsung. Yang ketiga, konsep communicating. Pimpinan yang baik harus bisa mengkomunikasikan apa goal tujuan dari organisasi dan menyampaikan pada bawahan. Konsep yang keempat, pimpinan harus memberikan stimulasi atau stimulate. Konsep yang kelima, coordinating. Yang keenam, konsep leading, kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini penting bagi seorang pemimpin untuk membawa arah organisasinya ini bergerak sesuai dengan yang sudah direncanakan untuk mencapai goal yang diinginkan. Adapun komunikasi yang dilakukan oleh seorang pemimpin harus bisa memawahi atau memahami organisasi tidak terlepas dari pemahaman mengenai orang-orang dalam organisasi tersebut. Seperti yang telah dipahami, bahwa organisasi terdiri dari orang yang mencapai tujuan secara bersama, sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Tujuan ini tidak akan pernah tercapai apabila dalam organisasi tersebut tidak terjadi komunikasi.
Tidak ada fungsi komunikasi antara anggotanya. Dari atasan ke bawahan tidak ada komunikasi. Dari bawahan ke atasan tidak ada komunikasi. Oleh karenanya penting. Kiranya kita memahami mengenai interaksi antara orang dalam organisasi melalui komunikasi dan memotivasi anggota organisasi untuk bersama-sama mencapai tujuan organisasinya tersebut. Komunikasi tim dibagi menjadi 5 simbol bersama. Communication adalah perpindahan informasi dan arti dari satu pihak kepada pihak lain melalui penggunaan simbol bersama. Menunjukkan model umum tentang proses komunikasi, di mana terjadi komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Komunikasi lisan dan komunikasi tertulis, komunikasi elektronik, keterampilan komunikasi, bagaimana meningkatkan keterampilan pengiriman pesan antara komunikator pada komunikan. Keterampilan presentasi dan persuasi, keterampilan menulis, keterampilan bahasa, meningkatkan kemampuan penerimaan dan komunikasi dalam organisasi. Ada 5 pola komunikasi dalam organisasi: komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal, komunikasi informal, dan perangkap komunikasi dalam organisasi. Yang selanjutnya yakni motivasi dalam organisasi. Motivasi yakni kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi guna mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan usaha memuaskan kebutuhan sejumlah individu. Meskipun secara umum, motivasi merujuk ke upaya yang dilakukan guna mencapai setiap sasaran. Di sini kita merujuk ke sasaran organisasi, karena fokus kita adalah perilaku yang berkaitan dengan kerja. Ada 3 unsur kunci dalam definisi. Menurut Robinson 2005 halaman 92, unsur yang pertama yakni upaya untuk melakukan motivasi dalam organisasi. Yang kedua, motivasi dalam organisasi untuk mencapai sasaran organisasi, dan motivasi untuk mencapai kebutuhan dalam organisasi. Teori-teori motivasi ada teori kebutuhan Maslow, teori kebutuhan X dan teori Y, Douglas McGregor, teori motivasi higienis Hertzberg, teori harapan, teori model Porter dan Lawler, teori keadilan, teori penguatan, dan teori 3 kebutuhan. Yang terakhir, teori pencapaian tujuan. Dalam kerja sama tim, pengertian dan tim kerja, jenis dan tipe tim, kita bagi jadi 2. Tim informal dan tim tradisional. Tim pemecah masalah dan tim leadership. Proses pengembangan tim forming, storming, norming, performing, adjournment. Ciri-ciri tim yang efektif memiliki kejelasan sasaran, tanggung jawab jelas, keterampilan relevan, prosedur kerja yang wajar, saling percaya, hubungan interpersonal, sukses dan gagal bersama, sharing, success and failure, komitmen disatukan, komunikasi yang baik, keterampilan negosiasi, kepemimpinan yang memadai, dan dukungan internal juga dukungan eksternal. Ke depan kita bahas lebih jauh bagaimana teori kebutuhan manusia oleh Maslow. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia.